Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kita melanjutkan kembali materi yang sebelumnya, part yang kelima. Tadi part keempat ya, ini part yang kelima. Mengalihkan dengan faktor lawan. Perhatikan contoh berikut ini. Ini contoh agak susah ya, enggak apa-apalah. Biar paham. Limit, ya ini, nggak usah saya sebutkan, akar dikurangi dengan akar X mendekati tak terhingga. Jika dihitung langsung akan diperoleh tak hingga dikurangi tak hingga. Tak hingga dikurangi tak hingga, maka hasilnya itu tak tentu. Ya, tak tentu hasilnya. Oleh karena itu, bentuk tersebut diubah dengan mengalihkan faktor lawannya sebagai berikut. Nih, ini soalnya tadi, ya. Soalnya ini dikalikan dengan lawannya per ya, sama. Ya, sama bilangannya cuma yang ya, membedakan di sini adalah ini. Di sini plus plus ya lawannya kan. Lawannya minus ya plus ya. Maka menghasilkan kalau misalnya di sini A dikurangi dengan B, ya ini ya. Contoh kecil aja. A ditambah dengan B, ini namanya rumus selisih kuadrat ya. Cara cepatnya ya, langsung aja karena di sini sama A, B, B, di sini kurang atau minus, di sini plus, maka hasilnya adalah A kuadrat dikurangi dengan B kuadrat. Ya. Minus dikali plus ya minus A kali A kuadrat ya. Walaupun ini sebenarnya cara yang simple ya. Bisa dikalikan sebenarnya seperti dengan tadi ya. Kali satu ini kali ini kali ini kali ini kali ini, tapi sama ya. Langsung A kuadrat dikurangi dengan B kuadrat. Oke. Nah, sekarang kita melanjutkan materi yang ada. Ini kita kuadratkan sama, nah, ini kita bagi dengan X kuadrat ya. Kita bagi dengan apa ini? Ini kita faktorkan dulu ya. Akar X kuadrat dikurangi 3X tambah 4X tambah 4 dikuadratkan, yang hasilnya adalah ini. Hasilnya adalah tetap ini ya. Tetap ini juga dihasilkan, tetap ini hasilnya ya, kuadrat ya. Karena akar dikali akar ya, hasilnya tetap itu ya. Akar A dikali akar A hasilnya mereka A. Berarti hasilnya di sini dari mana dapat 4X dikurang 6? Hasilnya dari mana, ayo? Nah, ini kan X kuadrat. Ya, dikurangi dengan X kuadrat ya 0. Negatif 3X dikurangi dengan 7X, itu hasilnya 4. Ya kan? Negatif 3 dikurangi dengan 7. Dikurangi dengan negatif 7. Maka hasilnya itu pasti adalah 4. Berarti 4X. 4 dikurangi dengan 10, maka hasilnya adalah 6. Ya, 6. Nah, ini tetap yang dibawa. Nah, setelah mendapatkan jawaban di sini, ya langkah selanjutnya adalah memasukkan limitnya ya. Memasukkan nilai limitnya di sini. Limit X mendekati tak hingga. Dibagi ya. Sebelumnya kita bagi dulu dengan pangkatnya di sini ya. Ini X-nya dibagi dengan X masing-masing. Ya. Dibagi dengan X. X bagi X. 4X dibagi dengan X berapa? 4, ya kan? Sama dengan tadi itu ya. Ini juga ya, maka hasilnya di sini adalah 1, 4 dikurangi 0. Ya, karena kenapa dapat 0 di sini? Karena 6 dibagi dengan X ya. X-nya itu diganti dengan tak hingga. Maka 6 dibagi tak hingga itu hasilnya 0. Ya, 0. 6 dibagi dengan tak hingga. Hasilnya adalah 0. Ya. Ini juga ya. Hasilnya juga hasilnya adalah berapa? Hasilnya adalah 0 semua di sini ya. 0, 0, ini 1 ya. Masukkan saja ya. Maka ya, akar 1 ya 1, akar 1 ya 1, berarti 4 ya. 4 ini dibagi dengan 1 ditambah 1. 2. 4 dibagi 2 ya 2, ya kan? Mudah-mudahan paham. Langkah yang selanjutnya adalah limit fungsi trigonometri ya. Contoh-contohnya seperti ini. Trigonometri itu ya, ada sin, cos,
tangen, ya. Sin cos tangen atau kosekan, sekan, kotangen, ya. Itu namanya limit, ya. Ya, trigonometri. 1. Limit ini sin 2x, x mendekati ya V. V itu adalah 180 derajat. Yang kedua, limit sin 3x per x, di mana x mendekati apa? Pi. Sama dengan ini juga ya. Ini contoh-contoh bentuk-bentuk limit ya, trigonometri. Bentuk limit seperti ini disebut limit fungsi trigonometri. Rumus-rumus limit fungsi trigonometri ini ya. Ini banyak sebenarnya di bawah di sini. Ya, ini rumus-rumusnya ini untuk menghitung limit fungsi trigonometri. Rumus yang ini ada 4 ya. Limit sin x per x, x mendekati 0 hasilnya 1. Ini juga limit x per sin x, x mendekati 0 hasilnya 1. Ini ada langsung menggunakan rumus begini ya. Untuk pembuktiannya ya nggak dibahas di sini. Ini juga tangan ya. Ini juga ke tangan satu-satu ya. Kalau cos gimana, Pak? Nah, ini untuk secara umum menggunakan langkah cepat. Untuk cos ini mana di bawah di sini menggunakan rumus ini. Mengenai perubahan banyak ini ya. Banyak sekali rumusnya. Ya, kita membahas yang sederhananya saja ya. Ini kan pelajaran apa ya? Trigonometri untuk SMK beda dengan SMA. Kalau SMA secara mendalam. Kalau SMK ya dasar-dasarnya saja. Nah, kita lanjutkan di sini. Contoh tadi ya. Ini ada rumus limit fungsi ya. Yang apa ya? Simple saja ya, sama. Dibalik kayak sama ya. Kalau misalnya x per sin x ya sama saja. X per tangen x sama saja, 1 hasilnya ya. Sama, ini dengan ini sama, ini dengan ini sama ya. 1. Contoh, hitunglah nilai limit fungsi berikut ini. Ya. Tang 6x per sin 3x. Di mana x mendekati 0. Nah, ini harus diubah ya. Harus kalian ubah dulu ya. Tangan itu apa sih? Sin itu apa ya gitu ya. Ya, limit x mendekati 0 ya. Tangan 6x per sin 3x. Ya, kita olah dulu ini ya, uraikan. Ya, dengan mengalihkan ya, sama saja kan mengalihkan ini. Kedua ruas dikalikan dengan 6x per 6x. Kenapa dikalikan dengan 6x per 6x di sini? Karena mengikuti di sini pembilang ya. Di sini 6x maka dikalikan pembilang dan penyebut itu dikalikan dengan 6x. Nah, ini juga harus dikalikan dengan 3x per 3x. Kenapa? Karena di sini juga penyebutnya adalah 3x ya. Maka nanti berubah nantinya gini. Tangan 6x per 6x ya. Tangan ini pindah. Ini tangan ya. Ini pindah nih. Sinnya. Ya, pindah ke sini. Ya. Sin ini 6x pindah ke sini. Ya, ini. Ini pindah ke sini. Ya. Ini sama juga. Ya, 6 dibagi dengan berapa? 6 dibagi dengan ini pindah kemana? Ini tadi pindah ke sini. Sedangkan ini pindah ke sini. Ya. Nih. Nih. Jadi, ya, diuraikan ya, diuraikan. Tan 6x per 6x ya, harus sama, disamakan dengan apanya namanya koefisiennya ya, koefisiennya di sini, koefisien x ya. Ini namanya 6, ini merupakan koefisien x, ini juga disamakan ya. Sedangkan sifat tadi ini, nih, x per tang x ya, hasilnya 1, maka hasilnya adalah gimana? Hasilnya adalah 1, ini tangan 1, ini juga hasilnya adalah 1 ya. 1 menurut sifat di sini ya, sifatnya. Nah, sekarang yang diolah adalah ini. 6x per 3x ya. Berarti ya 6x per 3x. Hasilnya berapa? Ayo.
Hasilnya berapa? Hasilnya, kalau kita langsung masukkan di sini kan hasilnya berapa ini? Tak tentu kan. Kalau X-nya diganti dengan 0, maka hasilnya tak tentu, 0 per 0. 6 kali 0 berapa? 0. 3 kali 0 berapa ya? 0. Hasilnya tuh. Maka harus kita diuraikan dulu sini. Bagaimana cara menguraikannya? Ini kan hasilnya 1 ya. Ini juga hasilnya 1 ya. Maka kita harus uraikan di sini. Dibagi dengan X masing-masing. Dibagi dengan X. Maka hasilnya adalah 6 per 3. Hasilnya adalah 2. Berarti 1 kali 2 dapatnya dari sini ya. Dapatnya 2 dari mana? Ya ini dibagi. Ini dibagi masing-masing. Dibagi dengan X per X. Sama dengan tadi tuh. Dibagi X per X. Maka hasilnya adalah 6 per 3. 6 per 3 dibagi. Ya hasilnya adalah 2. Oke. Mudah-mudahan paham ya. Ini pun ada sifat-sifatnya ya. Ini sama dengan sudah dijelaskan tadi. Ini ya. Ini juga sifatnya kemudian secara umum dapat menggunakan langkah-langkah secara cepat ini ya. A per B, B ya. Ini sin B per BX, AX hasilnya adalah B per A gitu ya. Kalau 0 di sini ya. Kalau 0, X mendekati 0. Adapun kalau rumus cos ya, kebalikan daripada sin. Ini limit sin X mendekati 0, maka di sini adalah sin 0 sama dengan 0. Ya, rumus-rumus tambahannya di sini. Oke, ini rangkuman. Sudah dibahas tadi ya rangkumannya nih ya. Ini juga ya. Ini tak. Nah, begitu saya menjelaskan ini khusus untuk anak SMA aja ini. Ini rumusnya untuk fungsi trigonometri. Adapun tugas ya. Tugasnya ini hitunglah nilai limit fungsi berikut. Kita coba menjawab ini ya. Ayo, gimana cara menjawabnya nih? Ini kalau dimasukkan di sini hasilnya berapa ini? 0 per 0 ya. Kalau langsung dihasilkan adalah 0 per 0. Nah, ini harus dihindari. Harus dihindari nih, 0 per 0 harus dihindari nih. Kalau kita X-nya kita ganti dengan 0, 0, 0, 0, maka hasilnya adalah 0 per 0. Maka kita harus faktorkan. Gimana cara memfaktornya ya? Harus mahir di sini ya. Harus mahir ya. Cara memfaktorkannya. Gimana, Pak? Kalau kita masukkan gini coba ya. Ya, nggak usah tulis limitnya ya, nggak usah karena kita tulis di sini misalnya X per X dikurang 1 kan ini pemfaktorannya ya. Sekarang ini X kuadrat ya. X kali X kan ini X kuadrat. Ya, S dikali 1 ya sama dengan X. Ini juga coba X ya difaktorkan. Di sini X, di sini 2. Maka ini sama. Ya, coret ya. Waduh. Lari dia. Coret tinggal ini ya. Tinggal masukkan limitnya X mendekati 0 berarti 0 ya, 0 dikurang 1 per 0 tambah 2. Maka hasilnya adalah negatif 1/2. Ya, hasilnya yang mendekati ya. Mendekati di sini adalah hasilnya adalah negatif 1/2. Ya. Ini saya jabarkan. Ini jabarkan sendiri ya. Yang bagian B ini. Bagaimana caranya ini? Ini 2 ya. Sama saja dengan tadi ya. B itu berarti gimana caranya itu ya? Berarti 2x kuadrat. Ya, di sini juga x pasti kuadrat. Ya. Ini Kak. Ya bisa. Kalikan di sini. Ya. Ini x berarti x tinggal x pangkat 3. Di sini dikurangi dengan dibagi tinggal sisa x. Di sini 1. Ya. 1. Di sini sisa 1, ini 2 x. Ya 2 ini 3 tadi ya, 3. Ya, 3 ini 2. Ini tambah dengan berapa? X. Ini dikurangi 1. Ujung-ujungnya pasti di sini hasilnya adalah ini habis. Ini habis. Ya. Ini habis. Nah, kita tinggal masukkan nolnya di sini. Hasilnya adalah pasti 1 dikurangi. Hasilnya pasti di sini adalah 1 ya. Ini ganti dengan 0 ya, kalau mendekati 0 di sini.
Nah, pasalnya adalah 1/-1. Ini, lihat. 1/-1. Maka hasilnya adalah di sini adalah hasilnya adalah negatif 1. 1 bagi negatif 1 berapa? Ya, ini hasilnya. Ya, kalian cari sendiri ini ya, kerjakan. Carilah impuls ini. Bagaimana letaknya ini? Letaknya dibagi ya, karena jadi dibagi dengan berapa ya? Pangkat yang tertinggi atau terendah. Sedangkan sifatnya dan tadi. Ini juga ya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.